Baiklah, selanjutnya saya, Anjali Rizkia Fazariana, akan menjelaskan mengenai organel sel selanjutnya, yaitu vakuola dan juga sentriol. Nah, yang pertama adalah vakuola. Nah, vakuola ini merupakan ruang di dalam sel yang berisi cairan berupa rongga yang diselimuti dengan membran atau disebut dengan tonoplas. Nah, cairan tersebut berupa air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Selain itu, terdapat juga asam organik, asam amino, glukosa, dan gas. Vakuola dapat ditemukan di semua sel tumbuhan, tapi tidak ditemukan pada semua sel hewan dan bakteri. Biasanya ditemukan hanya pada sel-sel hewan uniseluler tingkat rendah. Nah, berikutnya adalah ini gambar dari perbedaan vakuola pada tumbuhan dan juga hewan. Nah, bisa kita lihat vakuola pada sel tumbuhan itu ukurannya lebih besar dibandingkan pada vakuola sel hewan. Nah, hal ini bisa terjadi sebab pada hewan itu biasanya menggunakan energi dari sel secara langsung. Nah, sebaliknya pada tumbuhan itu tidak menggunakan energi dari sel secara langsung atau biasanya perlahan-lahan sehingga energinya tersimpan di dalam vakuola. Nah, kemudian selain itu juga sel tumbuhan ini memerlukan ruang yang banyak sebagai tempat penyimpanan zat makanan. Nah, kemudian yang kedua ada struktur vakuola. Nah, zat yang terlarut di dalam vakuola ini menyerupai garam mineral, enzim, asam, alkaloid, basa, dan juga sebagainya. Setiap zat ini sendiri mempunyai kegunaan yang berbeda-beda, akan tetapi saling membentuk satu kesatuan di dalam tubuh sel hewan ataupun sel pada tumbuhan. Nah, zat ini sendiri juga saling bekerja sama agar kinerjanya menjadi lebih sempurna. Untuk itu, fungsi dari vakuola sendiri juga sangat penting di dalam organel. Nah, kemudian ciri-ciri dari vakuola. Nah, vakuola ini memiliki bentuk seperti ruangan yang berongga dan diselimuti oleh suatu tonoplas atau membran. Kemudian berisi cairan bening, dan ukuran vakuola pada sel tumbuhan lebih besar dan berisi air, sedangkan ukuran vakuola pada sel hewan lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Nah, pada hewan pun hanya ditemukan pada organisme bersel satu atau uniseluler. Kemudian fungsi vakuola itu bisa kita pecah menjadi dua, yaitu pada hewan dan juga pada tumbuhan, karena fungsinya pada hewan dan pada tumbuhan itu berbeda-beda. Nah, untuk pada hewan sendiri, organel vakuola ini biasanya dibagi menjadi dua, meliputi vakuola untuk gerakan atau denyutan maupun vakuola untuk makanan. Nah, jenis vakuola ini sendiri mempunyai fungsi yang berbeda-beda lagi. Untuk jenis vakuola denyut yang mempunyai tugas sebagai pengumpul serta bisa mengeluarkan zat sisa metabolisme di dalam bentuk cairan. Nah, cairan tersebut bisa mengendalikan kadar garam ataupun kadar air yang ada di dalam tubuh. Sementara fungsi vakuola makanan adalah tempat untuk cadangan makanan ataupun mengolah makanan yang kemudian disebarkan ke seluruh bagian sel. Nah, kemudian fungsi vakuola pada tumbuhan yaitu sedikit berbeda dengan pada hewan ya. Semua tumbuhan itu mempunyai vakuola, tidak seperti hewan yang hanya pada beberapa hewan bersel satu. Nah, sementara pada tumbuhan, vakuola itu bisa menunjang kehidupan tumbuhan. Ukuran dari vakuola itu sendiri bisa diketahui berdasarkan berdasarkan umur dari tumbuhan itu sendiri. Nah, semakin besar vakuola terdapat dalam sel, maka akan semakin tua juga umur dari tumbuhan tersebut. Begitupun sebaliknya. Nah, fungsi vakuola pada tumbuhan sendiri adalah sebagai wadah penumpukan sisa metabolisme di dalam tubuh. Misalnya saja getah yang merupakan wadah untuk menyimpan makanan berupa garam, mineral, ataupun sukrosa yang menghubungkan sitoplasma dengan dinding sel agar proses masuk keluarnya zat yang ada pada tubus bisa berjalan dengan lancar dan juga sebagai tempat penguatan sel-sel yang masih muda. Nah, kemudian yang kedua ada sentriol. Sentriol ini merupakan salah satu bagian dari sebuah organel sel yang terdiri dari dua komponen mikrotuba. Di dalam komponennya itu memiliki 9 mikrotuba, atau di dalam sel tersebut ada 9 mikrotuba. Biasanya dalam bentuk yang sama, sentriol memiliki 3 bentuk seperti tabung,
atau silinder yang terbentuk dari sebuah tubulin dan sebagian besar dari sel sentriol berada di dalam sel eukariotik. Nah, pada kedua komponen sentriol tersusun saling berhadapan dengan membentuk sudut yang tegak lurus. Ini adalah bentuk dari sentriol terletaknya di sini. Dan ini adalah bentuk dari sentriol itu sendiri. Nah, ini adalah struktur dari sentriol. Nah, struktur dari sentriol ini biasanya dalam satu sel itu memiliki sepasang sentriol yang letaknya itu saling tegak lurus. Nah, organel di dalam sel ini berbentuk seperti tabung atau juga bisa disebut dengan silinder. Nah, di dalam sentriol ini memiliki rangka yang disebut dengan mikrotubula yang tersusun dengan radial sesuai dengan bentuk dari sentriol itu sendiri. Nah, mikrotubula ini sendiri terdiri lagi dari 3 rangka, di mana jumlah dari setiap sentriol itu terdiri dari 9 rangka mikrotubulus. Nah, ke-9 rangka tersebut ditutupi oleh matriks yang teksturnya itu kental dan letak matriks tersebut ada di salah satu ujung sentriol. Nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi dari sentriol. Pada sel hewan, tinggi sentriol seperti tiang mitosis. Setiap sentriol akan memunculkan sentriol baru, di mana sentriol yang baru tersebut terbentuk dengan tetap menempel pada sentriol orang tuanya dan akan memanjang selama fase S dan G2. Benang spindle akan bertanggung jawab atas segregasi sel kromosom ke dalam sel anak. Sebagai pusat pengelompokan mikrotubula ini salah satu fungsi dari sentriol. Kemudian ketika tahap profase pada pembelahan sel, sentriol akan bergerak berlawanan dengan sel dan akan membentuk benang-benang spindel. Kemudian sebagai badan basal yang merupakan tempat untuk memproduksi silia, dan yang terakhir itu dapat menghasilkan silia dan flagela.